Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Komunikasi Bisnis ingin mempresentasikan tentang pengertian lamaran pekerjaan dan juga resume yang beranggotakan saya, Haris Nugroho, NIM 111201193. Nama saya Rosa dengan NIM 111201252. Nama saya Dinda Mulia dengan NIM 11120101007. Saya Lucia Simarmata dengan NIM 1112017. Nama saya Riana Bila dengan NIM 111201032. Nama saya Uci Damayanti dengan NIM 111201042. Pertama adalah pengertian surat lamaran pekerjaan. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang berisi permohonan untuk bekerja di suatu lembaga, perusahaan atau perseroan terbatas atau PT yang pada umumnya memiliki bagian-bagian identitas diri, jasa yang dapat dilakukan, pendidikan hingga keterangan keahlian dan juga pengalaman. Surat lamaran pekerjaan mempunyai beberapa fungsi. Di antaranya adalah yang pertama sebagai tanda pengajuan permohonan pekerjaan. Fungsi ini adalah fungsi yang paling utama karena langsung diterima sebagai pemohon dan dijadikan sebagai pertimbangan dalam menerima pelamar tersebut. Yang kedua adalah sebagai alat komunikasi. Yang dimaksud sebagai alat komunikasi adalah informasi yang dibutuhkan seperti ijazah, fotokopi KTP, CV, dan lain-lain. Yang ketiga adalah sebagai bahan pertimbangan. Selain fungsi, surat lamaran pekerjaan juga memiliki struktur atau ciri-cirinya. Di antara lain adalah tempat dan tanggal, perihal dan lampiran, alamat surat, salam pembuka, isi, salam penutup, dan yang terakhir adalah tanda tangan dan nama lengkap. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Ada 2 jenis surat lamaran pekerjaan, yaitu dengan model gabungan dan model terpisah. Mari kita bahas satu persatu mengenai jenis-jenis surat lamaran pekerjaan. Yang pertama yaitu ada model gabungan. Surat lamaran pekerjaan menjadi satu dengan CV atau daftar riwayat hidup disebut dengan model gabungan. Nantinya dalam surat lamaran pekerjaan tersebut terdapat CV pelamar, yaitu terdapat data diri pelamar, pengalaman kerja sebelumnya, daftar riwayat pendidikan, dan hal-hal menarik lainnya yang pelamar alami. CV tersebut dicantumkan guna untuk meyakinkan tempat bekerja mengenai kualifikasi dan minat pelamar. Yang kedua yaitu ada model terpisah. Surat lamaran pekerjaan yang tidak disertai dengan CV atau daftar riwayat hidup disebut dengan model terpisah. Maksudnya, CV tersebut dilampirkan tetapi tidak menjadi satu lembar pada surat lamaran pekerjaan. Para pelamar biasanya menggunakan model ini karena lebih singkat sehingga halaman lamaran pekerjaan tidak terlalu panjang. Selain itu, data yang dilampirkan lebih lengkap dibandingkan dengan model gabungan. Hal yang harus dicantumkan dalam surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, menyebutkan sumber informasi lamaran. Kedua, identifikasi yang lengkap dari sang pelamar. Ketiga, masukkan riwayat pendidikan. Keempat, cantumkan juga riwayat pekerjaan jika ada. Dan yang terakhir, cantumkan kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya, hal yang harus diperhatikan dalam surat lamaran pekerjaan yaitu pertama, surat lamaran ditulis manual menggunakan tangan di atas kertas folio. Tulisan harus rapi, jelas, bersih, dan tidak ada coretan. Selanjutnya, pelamar harus menyebutkan dirinya dengan kata ganti saya dan menyebut instansi atau pimpinan dengan kata ganti ibu atau bapak. Baiklah, saya ingin menjelaskan pengertian resume serta tujuan dan manfaat resume. Saya akan menjelaskan pengertian resume. Pengertian resume adalah suatu ringkasan yang terstruktur dan tertulis dari pendidikan, latar belakang, serta kualifikasi tentang suatu pekerjaan. Di dunia bisnis, istilah resume disebut juga dengan daftar riwayat hidup atau CV. Resume merupakan bentuk promosi yang dibuat oleh pencari kerja dalam upayanya menjual potensi diri. Pada saat memasuki dunia kerja melalui resume, individu atau organisasi diharapkan mengetahui kemampuan mencari kerja walaupun belum pernah bertemu ataupun saling kenal.
Nah, saya akan lanjut menjelaskan tujuan dan manfaat resum. Tujuan dan manfaat resum yaitu dari resum untuk mempermudah kita memahami isi bacaan atau sebuah buku dan kita dapat memproduksi kembali apa kata pengarang yang dapat kita artikan sendiri. Resum juga mempunyai manfaat sebagai sarana untuk melatih keterampilan dalam menemukan saripati bacaan. Selain itu, meresum juga mempermudah penemuan isi buku dan mengurangi beban memori dalam mengingat isi buku atau sebuah karangan. Hal yang perlu diperhatikan dalam meresum. Perhatikan judul teks atau buku yang akan diresum, karena ini menggambarkan keseluruhan dari isi buku atau bacaan. Tandailah yang merupakan bagian inti permasalahan dari setiap permasalahan teks atau bacaan. Bacalah setiap paragraf yang merupakan inti bacaan dan tentukan ide pokoknya. Tulislah ide-ide pokok menjadi rumusan pokok-pokok pemikiran, isi bacaan atau buku. Susunlah pokok pemikiran bacaan dan buku tersebut menjadi paragraf yang baik serta sistematis. Perhatikan tanda baca, tata bahasa, serta ejaan yang benar. Presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.